Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifatun Nabila dari kelas 9B nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi halal bihalal dan kupatan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi halal bihalal dan kupatan, saya akan menjelaskan sekilas tentang bulan Syawal. Selanjutnya masuk ke materi halal bihalal. Asal-usul halal bihalal, pelajaran yang dapat diambil dari halal bihalal, kemudian materi selanjutnya, kupatan, sejarah kupatan, dan tentang kupat. Sekilas tentang Syawal. Syawal, sebagai bulan indahnya kebersamaan dalam kasih sayang, merupakan hari-hari yang begitu membahagiakan bagi semua muslim. Sebuah waktu istimewa untuk dapat bersilaturahim, saling mengenal, dan saling mendoakan. Doa yang dianjurkan saat berjumpa adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Kita hendaknya berusaha mengamalkan tuntunan Rasulullah untuk memberikan kesenangan dan kegembiraan fitri, bukan saja kepada kerabat dan handai tolan, melainkan pula kepada saudara-saudara kita yang fakir, miskin, atau dalam kondisi yang memprihatinkan atau duafa, agar kelak mereka tidak lagi meminta-minta dan hidup kesusahan, hingga kegembiraan itu terus berlanjut dalam kehidupan yang layak. Selanjutnya, halal bihalal. Dilakukan pada bulan Syawal setelah selesai puasa Ramadan, berupa acara saling bermaaf-maafan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali pada fitrah atau kesucian. Tradisi ini erat kaitannya dengan Idul Fitri. Tujuan dari halal bihalal adalah saling bermaafan untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Asal-usul halal bihalal. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab hala atau halal, tetapi tradisi halal bihalal itu sendiri adalah tradisi khas Indonesia. Halal bihalal sebagai sebuah tradisi khas Islam Indonesia lahir dari sebuah proses sejarah. Tradisi ini digali dari kesadaran batin tokoh-tokoh umat Islam masa lalu untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat. Dengan halal bihalal, semua masyarakat akan berkumpul, saling berinteraksi, dan saling bertukar informasi. Komunikasi ini akan mempererat kekeluargaan dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pada acara halal bihalal, semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hal ini mengandung maksud bahwa ketika secara lahir telah memaafkan yang ditandai dengan berjabat tangan atau mengucapkan kata maaf, batinnya juga harus tulus memaafkan dan tidak lagi tersisa rasa dendam dan sakit hati. Pelajaran dari halal bihalal. Yang pertama, pembersihan diri dari segala bentuk kesalahan. Di hari nan fitri itu, kita mudik kepada Allah, kembali kepadanya dengan membawa proposal berisi rintihan permohonan ampun, memohon ampun atas dosa yang terjadi. Kita sadar bahwa diri ini penuh maksiat. Halal bihalal mengiring kita untuk kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, kembali kepada ampunan Allah yang sangat luas. Itulah makna hakiki dari kalimat minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita kembali kepada fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Kembali kepada jati diri yang suci, bak bayi yang lahir ke muka bumi, bersih, bening, dan penuh ketulusan. Yang kedua, membersihkan hati dan rasa benci kepada sesama. Terkadang karena persaingan bisnis atau faktor lainnya, terbesit rasa dendam dan iri hati. Mari kita singkirkan penyakit-penyakit pengotor hati itu dalam momentum halal bihalal. Tidak ada lagi kedengkian, kita ganti dengan kelapangan jiwa. Kita obati kesombongan dengan kerendah hatian. Kita buang permusuhan dan kita isi dengan persaudaraan. Yang ketiga, memupuk kepedulian dan kebersamaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari pergaulan dan kebersamaan yang dibangun lewat sikap tolong-menolong. Muslim yang kaya membantu saudaranya yang miskin. Sepatutnya rasa gembira seseorang juga memberikan bentuk kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan bersyukur dengan berupaya membagi kebahagiaan itu kepada sesamanya. Kini,
Saatnya setiap muslim membumikan berkah-berkah kesolehan Ramadan dengan menebar rasa kebahagiaan ke setiap orang, memupuknya, merawat dan menjaga agar mendapat buah indahnya ikatan persaudaraan. Selanjutnya, kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. Sejarah kupatan. Tradisi kupatan dibawa oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, sebagai upaya untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Para wali memasukkan dan mengganti adat Hindu dengan nilai-nilai Islam tanpa merubah budaya lokal yang telah mengakar kuat. Disinilah terlihat betapa Islam masuk ke tanah Jawa dengan perdamaian. Proses asimilasi yang berlangsung justru membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam dengan terbuka, tanpa mengurangi kesakralan nilai-nilai akidah Islamiyah. Tentang ketupat. Makanan ketupat ternyata bukan sekedar sajian pada hari kemenangan, tetapi punya makna mendalam dalam tradisi Jawa. Para wali membuat kupat untuk dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama. Sebagian masyarakat menganggap kupat juga menjadi singkatan di Jarwo Dosokan, menjadi rangkaian kata yang sesuai dengan momennya, yaitu Lebaran. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan, dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Kupat berasal dari bahasa Arab kufat, yang berarti sudah cukup harapan. Setelah berpuasa selama 1 bulan dan 6 hari setelah Lebaran, maka orang-orang yang kufat merasa cukup ibadahnya. Sebagaimana hadis Nabi, hal demikian bagaikan puasa 1 tahun penuh. Janur sebagai bungkus ketupat berasal dari kata ja'anur, yang berarti telah datang cahaya. Makna yang terkandung adalah bahwa umat muslim mengharapkan datangnya cahaya dari Allah SWT yang senantiasa membimbing mereka pada jalan kebenaran yang diridhoi Allah SWT. Isi ketupat berasal dari beras terbaik yang dimasak sampai menggumpal atau kempel, memiliki makna kebersamaan dan kemakmuran. Bentuk ketupat yakni segi 4, menjadi simbol atau perwujudan cara pandang kiblat papat 5 pancer, yang menegaskan adanya harmonisasi dan keseimbangan alam. 4 arah mata angin utama yaitu timur, selatan, barat, dan utara yang bertumpu pada satu pusat. Maknanya adalah bahwa dalam kehidupan ini, ke arah manapun manusia melangkah, hendaknya tidak pernah melupakan pancer, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.